Oke, baik. Saya akan share. Izinkan saya share slide-nya. Oke, apa sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, sesuai dengan namanya, ya, statistik deskriptif. Ya, jadi ini sebenarnya mata kuliah baru, tapi sebenarnya tidak baru. Di kurikulum sebelumnya itu sebenarnya kita sudah ada, cuman terlalu besar SKS-nya, ya, sehingga pada perubahan kurikulum di 2021 ini kita split ya, atau kita pecah mata kuliah statistika itu ke dalam 3 mata kuliah. Makanya kalau Anda lihat di struktur kurikulum itu, selain mata kuliah statistik deskriptif, ada mata kuliah statistik inferensial dan mata kuliah pelatihan analisis statistik yang dulunya itu adalah mata kuliah statistika. Ya. Selama 1 semester ini kita memang dia SKS-nya cuma 2 ya mata kuliah ini, tidak banyak-banyak. Jadi kita hanya hampir 2 jam ya, 100 menit saja kita setiap minggunya untuk belajar statistik deskriptif. Nah, yang lain yang perlu saya tekankan bahwa mata kuliah ini, statistik deskriptif ini, itu akan sangat membantu Anda ketika Anda nanti skripsi ya, karena trennya kalau saya lihat skripsi mahasiswa itu memang tidak menggunakan banyak statistik inferensi, walaupun ada, tapi ada juga yang menggunakan statistik deskriptif dan itu ya sangat membantu Anda nantinya. Kemudian ya itu pengenalan singkat di mata kuliah statistik deskriptif ini. Kemudian pengajarnya saya sendiri ya. Nama lengkap Anda bisa baca di situ, Lucianus Hieronymus Sinyokelen ya. Saya pikir saya tidak asing lagi di Anda. Apalagi yang saya bilang tadi bahwa Anda sudah pernah kuliah dengan saya di manajemen keuangan itu, sudah tahulah minimal tentang saya. Tapi minimal yang belum, ya nama lengkap saya itu bisa di kodenya Nyo ya, NYO. Itu karena dari nama ketiga saya itu Sinyo. Ya biasa disapa Sinyo. Ya S1 saya itu SE di kampus sekarang Unkriswina, dulu kita masih zamannya STIE ya. Kemudian S2 saya di UGM. Ya, mungkin itu juga ya latar belakang keilmuan saya yang Magister Science atau Master of Science, sorry. Itu yang membuat akhirnya saya dipercaya untuk membawa mata kuliah yang warna-warnanya adalah statistik dan warna metodologi. Dan kalau Anda tanya, Pak, ini fungsinya apa sih sebenarnya statistik ini? Fungsi paling besar itu adalah nanti bisa membantu Anda dalam mata kuliah skripsi nantinya ya. Biasanya di semester terakhir Anda gitu, atau ketika Anda ingin membuat tugas akhir gitu ya. Itu sangat membantu. Kemudian sebenarnya sisi lainnya juga ketika Anda telah keluar dari Unkriswina jadi alumni atau lulusan, statistik ini juga sebenarnya punya peranan banyak di dalam pengambilan keputusan. Ya. Keputusan bisnis terutama itu sangat-sangat dipengaruhi juga dengan statistik. Oleh karena itu ilmu ini saya pikir ilmu yang sangat membantu. Jadi dia ini sifatnya memang tidak inti di prodi manajemen, tapi mensupport dia sifatnya, mendukung perkuliahan Anda tentunya. Oke, masuk ke visi misi sebelum saya jelaskan ke RPS. Saya pikir poin pertama saya jelaskan dulu visi misi ini. Anda akan banyak mendengarkan nanti dari dosen lain pun akan diterangkan tentang visi misi ya, mulai dari Unkriswina, visi misi universitas, kemudian juga fakultas dan juga program studi. Apalagi kita juga kemarin sudah tidak ada
lagi ya, kita Fakultas Ilmu Sosialnya sudah berubah menjadi Fakultas Ekonomika dan Fakultas Ekonomi dan Ekonomi, Bisnis dan Humaniora, atau kita singkat dengan FEBH. Oke, apa yang menjadi visi dari dan misi dari Universitas Sumba? Anda bisa baca di situ bahwa universitas punya visi atau punya mimpi menjadi universitas yang unggul berlandaskan semangat kewirausahaan dan nilai-nilai Kristen. Ya, saya pikir menjadi universitas unggul itu semua universitas inginkan ya. Jadi kita juga punya mimpi yang sama untuk menjadi unggul. Kalau mimpinya jadi unggul, berarti Anda pun ya, mahasiswa pun ya, kita harapkan bisa menjadi unggul, baik status Anda sebagai mahasiswa ataupun setelah Anda menjadi alumni. Kemudian landasannya dua, entrepreneur atau kewirausahaan dan juga nilai-nilai Kristiani. Ya, kewirausahaan itu jelas semangat jiwa entrepreneurnya itu, misalnya Anda berani ambil resiko, Anda berani terima tantangan, Anda berani untuk, Anda memiliki rasa kepercayaan diri dan lain-lain yang merupakan karakteristik dari kewirausahaan. Semangat kewirausahaan itu kita harapkan juga ada dengan mata kuliah ataupun dengan selama Anda berada di Universitas. Kemudian nilai-nilai Kristiani ya jelas ya, prinsipnya kasih itu. Jadi bukan membawa Anda jadi orang Kristen, tidak, tapi berlandaskan nilai-nilai kasih. Saya pikir kita tidak terlalu panjang lebar lagi itu, tapi mimpinya seperti itu. Jadi kita mau jadi universitas yang unggul, yang landasannya ada dua, dan Anda adalah bagian di dalamnya. Misinya saya pikir masih tetap sama, kita tridharma. Ya. Kalau sudah tridharma itu ya seperti sekarang kita mengajar, nanti kalian juga ada meneliti, ada mengabdi kepada masyarakat, gitu ya. Hanya saja mungkin sekarang belum terlalu ya, karena Anda masih di awal-awal di semester 3. Tapi makin ke belakang itu, makin ke belakang itu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Anda itu semakin kita pacu. Terus untuk Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Humaniora juga masih sama, tidak jauh berbeda dengan visi dari universitas ya, menjadi fakultas yang unggul dan profesional. Pada dasarnya sama ya, dengan dua landasan tadi, yang semangat atau Anda punya jiwa entrepreneur dan juga nilai-nilai Kristiani. Tidak jauh berbeda, hanya saja level turunannya fakultas ya. Fakultas ini kan fungsinya dia mengelola. Jadi ada kumpulan dari prodi-prodi dan manajemen, program studi manajemen sekarang sudah di bawah pengelolaan FEBH atau Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Humaniora. Jadi kalau ada tugas-tugas nanti menuliskan nama fakultas, Anda jangan salah ketik lagi ya, jangan Fakultas Ilmu Sosial, tapi kita sudah Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Humaniora. Misinya juga masih sama, tridharma ya, pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta tentu kalau tadi universitas mengelola universitas, kalau di FEBH berarti mengelola fakultas dengan cara-cara yang profesional, akuntabel dan transparan ya. Oke. Kemudian prodi ya, program studi. Saya pikir juga punya nafas yang sama, punya roh yang sama, punya semangat yang sama, bahwa visi dari program studi, visi keilmuan lebih tepatnya, bahwa kita akan menjadi pusat keunggulan bidang manajemen yang pasti. Ya, kalau unggul tadi ya ciri-cirinya ya Anda juga termasuk di dalam keunggulan tersebut ya. Sehingga kita bisa menghasilkan tenaga ahli atau orang-orang yang profesional yang punya semangat entrepreneur dan juga punya nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai kasih kan. Misinya masih sama, kita pendidikan pengajaran seperti saat ini, penelitian, kemudian pengabdian masyarakat itu, dan juga di sini lebih tepatnya bangun kerjasama, karena
nanti di atas ya mata kuliah semester 5, 6, 7, apalagi kalau Anda ambil MBKM nanti atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang kita sudah akan di September itu sangat berhubungan dengan bagaimana program studi ya fakultas maupun universitas bekerja sama dengan pihak luar untuk bisa berkegiatan magang, kita bisa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha masyarakat, kita bisa memanajemen usaha mikro kecil dan lain-lain sebagainya ya. Oke, sampai di sini sebelum saya masuk ke RPS ada yang ingin ditanyakan terkait visi misi? Saya pikir masih pada mengantuk semua ya. Jadi bicara visi misi ini ya pada dasarnya kita kepingin Anda mahasiswa itu unggul ya, unggul. Jadi Anda punya prestasi baik di bidang akademik non akademik itu terus dikembangkan, terus diasah selama Anda duduk di bangku perkuliahan ya. Tidak hanya punya itu, Anda juga punya semangat dedikasi ya. Jadi punya ya namanya orang yang punya rasa kasih yang tinggi itu pasti Anda suka menolong, suka membantu, kemudian jiwa sosial Anda juga tinggi gitu ya. Bukan terlalu individualis gitu-gitu. Itu yang coba kita bangun di sini. Bagaimana? Tidak ada pertanyaan untuk visi dan misi? Kalau tidak ada kita lanjut bisa? Tidak ada, Pak. Oke. Baik, kita lanjut ke RPS. Jadi setiap pertemuan pertama selain visi misi dan visi misi dari universitas sampai program studi itu disampaikan, Anda juga perlu tahu RPS atau rencana pembelajaran semester. Isinya apa? Namanya rencana. Kalau Anda sudah lulus pengantar, sekarang namanya pengantar manajemen dan bisnis. Kalau zaman Anda dulu pengantar bisnis dan manajemen. Ada fungsi POAK ya, planning, POAK, planning, organizing, actuating, controlling. Ya. Untuk planning atau perencanaan itu kan selalu dilakukan di awal sebelum kita memulai kegiatan. Sama juga rencana pembelajaran semester atau RPS kita lakukan di awal. Apa tujuannya? Tujuannya untuk membantu atau memberi arah. Namanya panduan itu kan memberi arah. Untuk siapa panduan ini? Untuk Anda dan juga saya. Tentang pembelajaran selama 1 semester ke depan. Ya. Mahasiswa diharapkan untuk mengikutinya. Tujuannya apa? Ya supaya kalau Anda mau dapat nilai yang baik itu, ya Anda buat apa? Gitu kan? RPS-nya terlampir. Memang ini saya belum taruh di Word ya, di Google Classroom ya, karena saya belum kemarin masih sedikit ada perubahan. Jadi tapi pada dasarnya tidak berubah. Sebentar saya akan terangkan. Belum ada tanda tangan juga, jadi saya terangkan saja dulu di awal. Kalau kita sepakat dengan apa yang sudah kita jelaskan, maka boleh kita setujui bersama dan saya taruh di Classroom. Oke, apa ini terlihat di layar? Terlihat, Pak. Lihat ya. Memang agak kecil, jadi Anda bisa zoom in, zoom out biar tulisannya bisa terbaca. Oke. RPS kita memang sedikit mengalami perubahan lebih detail, tapi pada dasarnya sama dengan RPS yang kita sajikan sebelumnya. Intinya di sini kita punya capaian, ya, capaian. Ini namanya istilahnya CPL, capaian pembelajaran lulusan itu ada 4 ya, terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan juga pengetahuan. Untuk sikap sendiri ada 1 di situ, ya. Kemudian keterampilan umum kita punya 2, pengetahuan kita punya 1 di sini untuk untuk statistik dan juga keterampilan khusus kita punya 2 keterampilan khusus. Kemudian turunan dari CPL kita ada CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 3 ya. Anda pertama dapat menunjukkan hasil kerja yang mandiri, bermutu serta terukur.
Kemudian mahasiswa Anda juga bisa menguasai metode penelitian dalam hal ini secara deskriptif ya, karena kita belajar mata kuliah statistik deskriptif. Kemudian terakhir juga Anda bisa merumuskan pembuatan keputusan bisnis berdasarkan data yang kita ubah atau kita transformasi menjadi suatu informasi. Jadi tujuan statistik itu juga bukan hanya kita belajar soal bagaimana mengolah data, jadi kita bisa menginterpretasikan dan juga make decision. Ya, setelah menginterpretasikan kita bisa membuat keputusan. Kemudian kemampuan akhir atau sub CPMK-nya kita punya 6. Ya. Ini sebenarnya yang akan kita belajar selama 1 semester ke depannya. Pertama, Anda bisa kuasai soal mengenal data dan menyajikan data. Anda bisa belajar menghitung dan juga menjelaskan hasil perhitungan terkait ukuran pemusatan. Nanti ukuran pemusatan itu ada pemecahan lagi ya di materinya. Kemudian juga ukuran penyebaran, ya, Anda menghitung dan juga menguasai perhitungan ukuran penyebaran. Kemudian Anda juga kuasai konsep probabilitas dalam statistik. Ya. Juga kita belajar, ini dicatat ya, ini bagian-bagian penting dari pembelajaran statistik. Jadi mohon dicatat. Kemudian mahasiswa juga menguasai soal selain probabilitas, Anda juga belajar soal estimasi atau juga pendugaan. Dan yang terakhir, Anda mampu untuk itu rangkuman semua ya, bisa mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan. Ini ya, jadi mata kuliah ini singkatnya kita ada 6 bahan kajian, mulai dari hari ini sebentar habis bahas soal RPS, kita tidak selesai ya. Kalau dosen lain ada selesai silakan, tapi kita lanjut ke materi pertemuan pertama biar segar sedikit. Setelah sekian lama libur ya pasti Anda perlu disegarkan. Ini 6 ya. Pertama pengenalan statistik hari ini, dan juga kita bahas tentang data dan penyajian data di minggu depannya. Kemudian ada ukuran pemusatan, itu rata-rata median modus untuk data berkelompok, data tidak berkelompok. Kemudian ada ukuran penyebaran, biasanya kita bahas tentang simpangan baku, ada banyak itu ya, mulai dari range, ada deviasi rata-rata, ada simpangan baku, ada kemencengan, ada keruncingan, baik itu data berkelompok, data tidak berkelompok. Ya. Kemudian probabilitas itu juga akan kita bahas nantinya. Kemudian ada distribusi probabilitas, kemudian kita bahas juga estimasi dan pendugaan. Ya, ada nambahan kajian. Kemudian buku utama saya pikir saya sudah upload ya di Classroom, Anda bisa download ya, karena dia kapasitas besar. Jangan download dari HP Anda, apalagi kalau HP Anda tidak support ya, itu lebih baik download dari laptop atau komputer Anda ya. Ataupun kalau Anda download, simpannya di jangan penyimpanan HP, takutnya Anda punya HP langsung hang ya. Saya acu dari buku Dan Seward, Applied Statistics in Business and Economics, edisi kelima. Ya, itu buku terbitan tahun 2016, belum ada versi terbaru sih. Tapi saya pikir itu buku yang sangat-sangat banyak membantu mahasiswa saya, ya, terutama dalam hal statistik. Ya, statistiknya berhubungan dengan bisnis dan ekonomi sesuai dengan fakultas kita dan juga prodi kita. Jadi statistiknya tidak umum. Jadi statistiknya ini sudah diarahkan ke bisnis dan manajemen arahnya kita ya. Buku pendukung juga ada di perpus, Anda bisa baca, ada bukunya Suharyadi dan Purwanto. Tapi itu buku sudah cukup lama ya, edisi terbarunya saya kurang tahu, tapi ada kayaknya, cuman buku itu sudah terlalu lama, perlu direvisi. Tapi Anda lihat saja apakah ada revisiannya di perpus, tapi buku itu ada. Atau bukunya Julian Sahnor, atau bukunya Nor tahun 2014 itu juga ada di perpus. Ya. Dosen pengampu sendiri, mata kuliah persyarat tidak ada karena ini dasar. Jadi nanti kalau Anda mau ambil ke depan itu yang statistik inferensial, kemudian pelatihan analisis statistik, itu yang sangat berhubungan dengan
mata kuliah hari ini. Jadi ini jadi kayak dasar Anda. Kalau Anda paham, Anda lulus dengan baik, pasti mata kuliah di atasnya juga dengan Anda akan bisa lalui dengan baik. Ya. Ini selama perkuliahan nanti ini yang Anda akan dapatkan. Saya pikir kalau saya jelaskan satu persatu panjang, nanti saya share aja di classroom, Anda bisa membacanya, ya. Jadi intinya soal 6 hal ini yang akan kita bahas ke depan, ya. Seperti itu. Kemudian penilaiannya nanti saya rangkum di bagian depan, ya. Ini ada sistem penilaiannya, ini per tugasnya, tapi saya jelaskan ke depan biar Anda bisa paham. Oke, sampai di sini ada yang Anda ingin tanyakan dulu di RPS? Apa suara saya masih jelas terdengar? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Atau RPS saya membuat Anda tambah bingung? Ini Pak omong apa ya statistik ini? Saya pikir di SMA dulu juga Anda dapat ya statistik. Biasanya dia ada di rumpun ilmu matematika kayaknya. Tapi sekilas, tapi saya tidak tahu lebih spesifiknya. Tapi minimal ya sudah, tinggalkan masa lalu Anda dulu tidak menyukai statistik. Biasanya di zaman Anda pernah dengar tidak cerita-cerita dari kakak angkatan Pak Inyo kalau ngajar statistik itu bagaimana? Tidak pernah mendengar, tidak pernah bertanya. Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Ini nanti sebentar saya tunjukkan ya kalau di akhir masih ada sisa waktu. Mata kuliah ini juga kita bisa hasilkan sebuah penelitian. Memang bukan Anda yang menulisnya ya, tapi Anda lebih tepat nanti mengumpulkan data seperti tugas akhir nanti itu ada project yang Anda harus kerjakan ya, dari Anda kumpulkan data, Anda olah sampai Anda analisis. Dan itu saya gabung, dan tahun lalu itu kita menghasilkan satu riset ya, satu penelitian, tapi memang belum publikasi. Hasilnya itu masih baru disubmit di jurnal ya. Anda harus terbiasa ya dengan istilah-istilah dalam penelitiannya. Itu baru disubmit, dan saya itu yang nulis 4 orang dosen. Tapi itu kontribusi mahasiswa statistik tahun lalu itu sangat besar. Mereka menghasilkan ada dua penelitian, tapi yang baru kita garap itu 1 ya, karena waktu kita juga terbatas. Jadi Anda sebenarnya, kami secara tidak langsung ya, memang karena COVID ini kita tidak bisa berbuat banyak juga ya, karena memang kalau di sebelum-sebelumnya itu malah lebih jauh dari itu. Saya coba buat simulasi penelitian ya, dan juga karena sudah pecah, jadi saya pikir levelnya tidak sampai di situ ya untuk penelitiannya. Tapi minimal Anda nonton tidak di YouTube-nya Prodi itu. Jadi ada yang mereka ke sekolah, ada mereka ke BUMDes yang tahun sebelum COVID itu kita temanya tentang BUMDes. Nonton tidak ya? Di YouTube-nya Prodi. Kalau Anda belum ini, nanti saya share ya, saya share linknya, Anda bisa nonton di sana. Oke, saya pikir kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Bisa lanjut tidak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Jadi RPS saya pikir saya tidak terlalu jelaskan lagi. Jadi hari ini setelah RPS, jadi pertama visi misi sudah, RPS sudah, nanti ada bobot-bobot aturan penilaian kita atur. Oke, sistem penilaian. Sistem penilaian ini saya gunakan PAP gabungan ya, PAP dan PAN atau penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normal. Jadi saya mematoknya batas atas dan batas bawah ya. Batas atas supaya ya kita menjamin kualitasnya statistik ini minimal Anda lulus dengan nilai 75 lebih ya. Kemudian batas bawahnya saya patok kalau nilai D dan E. Sedangkan nilai A dan nilai CD itu mengikuti
penilaian acuan normal. Saya selalu seperti saya terangkan ya, sistem penilaian dan penilaian saya itu selalu terbuka. Terbuka itu artinya tidak ada hal yang saya tutup-tutupi, ya. Kalian sudah pernah dapat pengalaman saya di keuangan tidak? Manajemen keuangan tidak ya? Yang kelasnya saya, bukan yang saya bantu ajar di. Ada ya di sini? Ada? Tidak ada di kelas A? Ada. Ada. Terbuka tidak nilai saya bagaimana? Di keuangan itu terbuka ya. Anda bisa cek. Terbuka. Ya, terbuka ya. Anda bisa cek nanti di Google apa namanya Classroom. Nanti juga sebelum keluarkan nilai akhir saya publikasi semua nilai dan Anda saya minta bukti-buktinya lalu nilai Anda keluar. Jadi saya tidak untuk nilai ini dari sejak dulu saya jadi dosen sampai sekarang saya tidak pernah akan buat menjadi sistem tertutup ya. Karena tadi ya kita sistemnya kan visi misinya mau transparan, mau akuntabel. Dan kalau sudah transparan akuntabel ya Anda harus tahu semua apa yang Anda kerjakan. Anda salahnya di mana, Anda kekeliruannya di mana, itu semua akan terlihat. Kemudian penilaiannya hanya dari 2 item. Tapi itu rincian tugasnya itu banyak ya. Tadi tugas dan asisten nanti kita punya asisten ya. Ini belum ada karena kita masih baru pengumuman. Nanti kemungkinan minggu ini kita dapatkan, minggu depan dia sudah bisa bergabung untuk kita. Kemudian evaluasi akhir semesternya 30% itu nanti Anda olah data, Anda analisis data gitu-gitu di ujian akhir. Ya. Saya belum pastikan outputnya apa karena ya pandemi juga ini kan situasinya turun ya. Takutnya kita sudah merancang sampai Anda buat sebuah karya video tapi takutnya nanti tidak sampai ke situ. Oke, untuk tugas sudah juga saya rancang, Anda tinggal kerjakan saja. Tapi saya belum upload ya karena tugasnya kita baru ada di minggu depan. Minggu ini Anda masih free tugas ya. Bahagia kalau mahasiswa bilang libur tugas, ya. Bahagia toh? Atau sengaja Pak I kita rindu tugas. Pak sudah tugas banyak-banyak mulai stres. Saya belum ganti lagi. Man 21203. Oke, kelas A. Ini sampai saya rancang kapan pertemuan kita hari ini tidak ada tugas karena kita hanya RPS, visi misi dan juga pengantar saja. Kemudian minggu depan baru ada tugas, itu pun kumpulnya 2 minggu depan, tanggal 27 dan seterusnya. Ya. Gitu. Hanya ada 8 tugas ini, sampai tugas ke-8. Ya. Nah, tugasnya seperti apa ini sudah ada semuanya. Ya. Tugas 1 misalnya ya, nanti ini minggu depan. Nanti minggu depannya saya jelaskan ya. Berikan contoh real dan seterusnya. Bedakan contoh real dan seterusnya secara real. Pokoknya ini tugas sudah saya rancang semuanya. Nanti Anda harus buat infografis ya. Kemudian cara kerjanya bagaimana, format tugasnya bagaimana. Saya pikir dulu di keuangan Anda sudah terbiasa ya dengan panduan-panduan yang seperti ini. Jadi saya pikir ini bukan hal yang baru ya. Hal yang baru. Sampai ini masih dalam tahap ini ya. Ini. Tapi pada dasarnya ada rubriknya, rubrik penilaian. Jadi saya kasih nilai Anda itu ada dasarnya ya, dasarnya rubrik ini. Tugas kedua juga sudah ada. Tugas ketiga ini tentang ukuran penyebaran misalnya. Juga sudah saya buatkan soalnya ya, tinggal Anda kerjakan saja. Ya, rubriknya juga sudah lengkap. Sampai tugas saya cepat saja ini. Nanti ini saya akan open kok, bukain. Tenang. Sampai tugas terakhir, tugas ke-8.
tentang estimasi tadi ya. Karena habis estimasi Anda harus UAS, evaluasi akhir semester, tapi kita tidak ada ujian tengah ya, evaluasi tengah, karena saya rangkumkan itu di akhir saja karena padat ya, hanya 2 SKS itu saya pikir saya lebih fokus ke tugas dan materi dan tugas yang Anda harus selesaikan. Oke, untuk rancangan tugas ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita bisa geser, lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Berikut aturan. Jadi aturan saya pikir masih sama ya. Toleransi keterlambatan 15 menit ya. Titip tanda tangan artinya kalau sekarang bukan titip tanda tangan, saya absen, Anda omong hadir padahal bukan Anda gitu ya. Itu dianggap sebagai menitip atau tindakan tidak terpuji. Kemudian wajib hadir 80% ya, atau dari 16 kali kehadiran kok 15 kali. Harusnya 14 kali ya. Anda boleh 3 kali tidak hadir ya. Silahkan Anda pakai itu. Tapi sebaiknya ya zaman sekarang kuliah online ya, kita tidak perlu tidak hadir. Kemudian sering masuk keluar juga ya. Makanya saya bilang pastikan jaringan Anda itu bagus supaya jangan sering masuk keluar karena itu mengganggu saya dan juga mengganggu kawan-kawan Anda. Tidak ada tugas maupun evaluasi akhir semester susulan ya. Jadi semua kita sudah rancang dan sesuai waktu. Itu yang saya harapkan. Kemudian ya Anda kerjakan tugas karena tugas itu total bobotnya sampai 70% tugas itu. Ya. Tes kecil memang ada, tapi itu saya bilang tadi saya hanya pakai untuk memberikan Anda nilai plus saja, nilai tambah saja, karena tes kecil itu juga saya anggap sulit ya kita lakukan dengan situasi online ini. Kalau offline oke. Kemudian wajib punya materi karena saya akan kirim Anda 1 hari ya, atau kalau sudah rampung saya kirim 2 hari sebelum kita mulai kuliah. Jadi Anda bisa download di Google Classroom. Ya, Anda baca dulu materinya. Ya. Kemudian setiap contoh soal dan materinya Anda wajib bawa. Artinya di kelas itu catatan sebelumnya itu Anda simpan ya, karena itu akan kita pakai terus. Jadi saya akan pakai 1 contoh saja untuk menjelaskan contoh-contoh berikutnya. Kemudian referensi tadi sudah. Oke. Baik, kita nonton. Anda sudah siapkan alat tulis Anda? Ini bagian dari tes kecil. Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Suara saya jelas? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Nama saya Miraten. Sumber air itu kadang-kadang beli, kadang-kadang itu di Luang pilih yang air bersih gitu loh, Pak. Ya sebenarnya ya berat, tapi gimana lagi tuh, Pak. Nama saya Mamas. Kita pompa itu harus perlu diistirahatkan dulu, nanti 5 menit atau setengah jam itu baru ada lagi. Karena kan kita pakainya pompa ya, manual itu.
pada bulan Maret. Untuk antisipasi bikin terpal. Di sini. Itu musim hujan di sumber sana ada. Belum lama Pak kosongnya. Ya sekitar 1 bulan. Enggak. Soalnya enggak ada tempatnya. Satu pagi, Dok. Ya. Buat apa? Buat itu masak, cuma buat masak, Dok. Sambil itu nyuci-nyuci yang dimasak itu, apa sayuran apa gitu. Terus Sorenya beli lagi, kalau pengen ya ke Luweng sana. Kalau suami di rumah ya ada, kasih itu loh, pakai sepeda motor gitu, bawa 3 kadang-kadang. Kalau sendirian ya, kalau di rumah sendirian ya saya sendiri juga. Manfaatnya ya banyak Pak, buat minum, terus buat nyuci, buat mandi. Beli dari gerobakan ya, kalau buat minum pakai air galon ya, kadang kalau buat masak pakai air yang gerobakan itu, mandi pakai air tempat juga. Sedikit yang keluarnya karena musim kemarau ini gitu kan, jadinya airnya keluar sedikit, cuma perlu diistirahatin dulu baru dia ada lagi gitu, mungkin karena udah surut gitu kali ya. Nggak bisa buat diminum, cuma khusus buat mandi gitu, terusnya buat cuci-cuci aja. Kalau mungkin kalau udah keterpaksaan air kan nggak ada, mau nggak mau kita pakai
air pompa itu kan. Bendungan itu cuma salah satu yang jadi masalah, karena kan kalau perubahan iklim ini benar sesuai dengan skenario yang terburuk, ya bendungannya juga akan tetap kering. Kalau LIPI, kami melihat bahwa itu perlu pemanfaatan mengenai air marginal, air yang ada di sekitar kita, tapi nggak pernah terpikir oleh kita untuk dipakai. Air laut, air daerah gambut, air rawa, air bekas tambangan, air kolong, air sungai kota yang tercemar. Terus seperti Jakarta kan punya 13 sungai yang mengalir 24 jam. Jadi teknologinya masih harus dikembangkan untuk menjernihkan air-air tersebut. Mudah-mudahan sih ya bisa tangan sama pemerintah, ya semua orang pasti kekurangan tuh pasti khawatir gitu ya, nggak kita yang ini aja. Tapi kan mudah-mudahan pemerintah bisa mengatasinya gitu, lewat bagaimana caranya supaya masyarakatnya nggak kekurangan air gitu kan. Kota nggak boleh kekurangan gitu. Saya minta ya di sini itu dikasih itu PAM PDAM seperti yang itu bawah itu, pilih bayar setiap bulan berapa gitu, supaya ada air, supaya nggak kejauhan gitu loh ngambilnya. Oke. Tes, bagaimana suara saya terdengar? Dengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Baik. Soalnya dari video yang sudah Anda nonton tadi, yang sudah saya putar tadi, coba simpulkan apa itu statistik. Saya ulangi lagi ya. Apa itu statistik berdasarkan video yang diputar. Jadi bukan yang ada di Google atau yang ada di catatan Anda di buku teks, tidak. Tapi statistik berdasarkan video, ya. Paham? Nanti saya kirim link ya. Saya masuk di komen dulu. Saya kirim di, Anda tidak perlu tulis tangan, Anda tinggal masuk saja di Google Form. Oke. Silahkan Anda isi. Saya kasih waktu 3 menit saja ya. Apa bisa terbuka linknya yang sudah buka? Halo? Linknya bisa terbuka belum? Belum, Pak. Dia minta izin, Pak. Belum, Pak. Minta izin. Oh, sorry. Tertekan. Coba dibuka ulang. Sabar.
Harusnya sudah terbuka. Bisa sekarang? Bisa, Pak. Oke, silakan. 3 menit. Sampai jam 8.18. Permisi, Pak. Ya. Di saya belum muncul, Pak. Oh, oke, sabar. Sudah? Sudah muncul Francisca? Belum juga, Pak. Di kolom chat. Di kolom chat. Jangan di WA. Lihatnya di kolom chat. Ada kolom chat tuh di situ. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh ya, oke. Permisi, Pak. Ya, bagaimana, Adri? Di Google Formulir, Pak, pas ini mau kirim jawaban, ini apa di NIM di situ harus di sini bilang harus berupa angka yang sama dengan 7, Pak. Sedangkan saya punya NIM tidak tidak ada kombinasi angka 7. Oh, sabar-sabar. Kenapa bisa begini ya? Ya, coba. Dicoba lagi. Sudah bisa, Adri? Masih coba, Pak. Oh ya. Permisi, Pak.
Kalau Ya, mau kirim jawaban, Pak, ini apa harus 7 angka bilang, Pak? ya coba di refresh lagi. Coba. Harusnya sudah bisa. Saya sudah ganti. Tetap tidak jadi, Pak. Coba ulang, di refresh. Ini yang lain jadi. Coba di link baru itu. Ini pada sama saja. Ingat ya, saya bertanya, apa itu statistik berdasarkan video yang kita nonton bersama? Bagaimana yang Susana sudah bisa coba cek lagi pakai link yang saya barusan kirim? Masih coba, Pak. 3 menit lagi ya, 8.25 saya tutup. Permisi, Pak. Ya, Tetap tidak bisa kirim. karena Di situ munculnya harus berisi setidaknya 150 karakter. ya itu kan ketik saja. Kalau lari lewat ya tidak bisa. Jangan panjang-panjang. Hapus lagi. Saya sengaja batasi 100, setidaknya 150 ya. Paling tinggi. Kalau kamu ketiknya panjang-panjang ya enggak bisa. Yang ketik-ketik yang lain ini hanya sepotong-sepotong. Jangan panjang-panjang ya. Ini tes kecil, bukan tes besar. Oke, 1 menit lagi. Oke, baik, sudah. Oke, saya lanjut ya. Nanti linknya akan ditutup otomatis ya. Saya lanjut. Ya namanya tes kecil,
Yang pertama itu jangan jawab panjang-panjang ya. Tes kecil. Kesulitan ya tadi saya bilang pastikan Anda berada di jaringan yang baik ya. Oke, kita lanjut. Oke, saya lanjut ya. Oke, apa terlihat di layar? Terlihat, Pak. Oke. Nah, secara sejarahnya ya, ilmu statistik ini sebenarnya berkembang sesuai dengan peradaban manusia. Jadi kalau ditanya kapan statistik itu mulai, jawabannya adalah mengikuti perkembangan manusia. Jadi semakin berkembangnya peradaban manusia, berarti statistik juga ikut berkembang ya. Kalau kita lihat ya, zaman sebelum Masehi, statistik itu sudah digunakan oleh peradaban bangsa-bangsa seperti Mesopotamia, ya, Mesir, Cina, gitu ya. Itu sudah menggunakan statistik. Mereka bisa bangun piramida, mereka bangun tembok besar Cina, ya, dan bangun peradaban kota-kota dan bangunan itu yang menggunakan statistik. Kemudian pada tahun 50-an, statistik itu telah memasuki bukan hanya yang bersifat kuantitas ya angka, tapi dia sudah memasuki wilayah pengambilan keputusan. Jadi statistik itu sudah dipakai untuk proses generalisasi dan juga melakukan peramalan. Peramalan ini bukan yang ini ya, peramalan ini yang sifatnya ilmiah. Dengan tentunya memperhatikan risiko dan ketidakpastian. Kemudian terus berkembang sampai di tahun 73 itu John Tinberger itu memperkenalkan ekonomi statistik. Jadi statistik itu sudah masuk ke wilayah ranah ilmu ekonomi. Ya. Dan akhirnya dia terus berkembang sampai statistik itu ada di manajemen atau kita belajar juga di ilmu manajemen dan bisnis ya. Seperti nanti Anda bisa belajar statistik saat ini ya, yang sudah spesifik ilmu bisnis ya, ilmu manajemennya. Kemudian ada ekonometrika, ada multivariat dan lain-lain sebagainya. Kemudian apa itu statistik? Ya, ini yang jadi inti dari kuliah kita hari ini. Nah, kalau Anda sebenarnya pernah nonton bola, ya, nonton bulu tangkis, kemudian atau misalnya Anda pernah secara tidak sengaja hitung jumlah orang, jumlah orang yang di karnaval itu atau kendaraan yang lewat di jalan katakanlah. Sebenarnya Anda sebenarnya secara tidak langsung sudah menggunakan statistik ya. Misalnya kita nonton bola itu kan mulai tebak-tebak skor itu prediksi. Ya. Menang 1-0 atau hasilnya seri atau menang 2-0 gitu. Itu kan kita melibatkan statistik di dalamnya. Ya. Jadi sebelum menonton pertandingan bisa kita mengharapkan tim favorit atau tim bulu tangkis atau pemain bulu tangkis menang dengan angka tertentu, tapi belum tentu ya sesuai dengan kenyataannya. Itu yang saya bilang dengan statistik. Jadi statistik itu ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Sehingga kalau kita mau definisikan ya di beberapa buku yang saya ambil, statistik itu intinya ada satu proses ya kalau kita lihat. Jadi mulai kumpul data, ya, menata, merapikannya, menyajikan analisis sampai interpretasi untuk menjadi suatu informasi. Jadi data itu kita ubah, ya, jadi informasi. Jadi intinya kalau dari definisi-definisi ini kalau Anda bacanya panjang-panjang dan beraneka ragam, intinya statistik itu adalah suatu proses, ya, ada proses mengubah data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan. Karena kita ada di ranah bisnis, ada di ranah manajemen, ya terkait keputusan bisnis atau keputusan manajemen. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, statistik itu adalah proses, ya, proses mengubah data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan. Ya, itu umum. Kalau statistik bisnis ya berarti pengambilan keputusan untuk pengambilan keputusan bisnis.
Bisa paham sampai sini terkait apa itu statistik? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Jadi itu ya, sederhananya ilmu statistik bagaimana data kita ubah jadi informasi. Kalau Anda punya data tidak bisa diubah jadi informasi, itu bukan statistik. Karena tidak ada proses transformasi atau pengubahan. Apalagi kalau atau misalnya Anda punya data sudah ubah jadi informasi, tapi tidak bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Ya, itu juga tidak bisa disebut statistik. Jadi harus memenuhi 3 unsur itu. Data, diubah prosesnya menjadi informasi, ya. Jadi ada data, diubah jadi informasi, kemudian untuk pengambilan keputusan. 3 poin. Kalau Anda tidak memenuhi itu, maka tidak ada proses statistik di situ. Oke, peranan ilmu statistik tadi saya bilang sudah kita pakai di semua bidang ilmu. Mau ekonomi, mau sosial, kedokteran, hukum, politik, ada statistik. Makanya Anda lihat di setiap prodi-prodi universitas itu selain manajemen punya statistik. Yaitu apa? Ya tadi kegunaan dia. Untuk bisa mengubah data jadi informasi. Untuk make decision atau pengambilan keputusan. Ya. Di dalam manajemen sendiri kita kan banyak bidang tuh. Ada sumber daya manusia, akuntansi. Statistik punya peranan untuk hadapi masalah-masalah. Misalnya ya, terkait struktur gaji, terkait produktivitas. Ya, kalau akuntansi terkait audit, ya terkait depresiasi suatu barang dan jasa. Gitu. Di keuangan apalagi gitu ya, banyak sekali penggunaan statistik. Marketing juga sama ya. Gitu. Jadi statistik itu intinya ada di semua kehidupan di manajemen ya. Apapun itu, operating management ya, human resource management gitu, finance management, marketing management, ada semuanya. Nah, terus statistik tadi ya sesuai dengan judul kita, ini kita belajar hari ini atau satu semester ini fokusnya di bagian atas. Statistik deskriptif. Nanti semester depan catat baik-baik ya, baru Anda pindah ke inferensial. Itu lebih berat lagi tingkatannya. Nah, kalau yang kurikulum sebelumnya kita jadikan satu ini ya, statistik 6 SKS. Maka dia besar. Makanya gabungan antara deskriptif dan inferensial. Tapi setelah kita evaluasi, mahasiswa evaluasi juga ya, itu dirasa terlalu berat sehingga mereka minta kalau bagaimana itu kita split kembali, pecah kembali. Akhirnya fokus kita untuk satu semester ini di deskriptif, yaitu metode-metode yang tadi sudah saya jelaskan di RPS seperti ukuran pemusatan, ya ukuran penyebaran, probabilitas itu kita bahas di statistik deskriptif. Nanti semester depan atau ketika Anda ambil statistik induktif atau inferensial, itu baru kita lanjut. Jadi seperti itu. Bisa paham sampai di sini? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Apa suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, ini yang tadi saya dalam gambar ya, in picture ya, picture-nya. Anda bisa lihat statistik deskriptif fokus kita nanti di penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran ya. Angka indeks saya tidak terlalu tekan karena lebih banyak dipakai di economics ya. Kita di bisnis jarang. Deret berkala itu juga peramalan ini sebenarnya ada topik-topik khusus, jadi saya tidak terlalu angkat. Jadi fokusnya kita 3 di atas itu. Deret berkala itu kan matematika ya. Penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran. Ada tambahan sebenarnya probabilitas masuk di induktif, tapi ya karena ini kita masukkan dia di part atas saja. Nanti statistik induktif atau inferensial itu nanti lanjutannya itu di semester depan ya. Plus nanti juga Anda dapat mata kuliah pelatihan analisis statistik itu yang lebih ke praktikumnya ya, pakai alat-alat. Makanya
kemarin kalau Anda lihat di mata kuliah aplikasi komputer kita hilangkan karena Anda itu kita anggap wajib mengetahui Word, Excel secara basically itu oke gitu. Jadi kita tidak apa namanya adakan itu lagi di kurikulum. Jadi kita lebih tekankan bagaimana Anda mahir sebenarnya untuk menggunakan alat-alat statistik. Kemudian jenis data ya, data tadi di statistik itu kan proses mengubah data. Jadi Anda juga harus tahu bahwa data itu pada dasarnya ada dua ya, sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Nah kalau data kualitatif itu sifatnya bukan angka, ya. Misalnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu kan kalau kita angkakan kan hanya simbol saja dia. Atau warna favorit, ya, asal suku gitu-gitu. Itu kan bukan data yang bersifat angka. Beda dengan data kuantitatif. Nah, data kuantitatif itu pasti sifatnya angka. Misal jumlah mobil, ya, jumlah penduduk, jarak, gitu. Ngapuai kabubak itu kan angka. Nah, data yang sifatnya angka ini atau kuantitatif ada dua lagi yang kita sebut dengan diskret dan kontinu. Diskret itu apa sih Pak? Data itu yang diskret itu sifatnya bilangan yang sifatnya bilangan bulat. Bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan yang tidak ada pecahannya atau tidak desimal. Contoh, jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu kan 2000. Yang jelas ya bilangannya bilangan bulat. Bukan misalnya tidak ada penduduk suatu wilayah 2000,5 atau 100,7 karena tidak ada orang yang 0,7. Ya. Kemudian data yang kuantitatif tadi selain ada data diskret, ada data yang sifatnya kontinu. Kalau kontinu tadi sifatnya datanya itu adalah pecahan atau desimal. Misalnya berat badan, apalagi ya kalau tinggi badan itu juga desimal sebenarnya. Data kontinu istilahnya. Ya, jadi data kuantitatif itu ada dua, diskret dan kontinu. Terus selain data kuantitatif kualitatif, data juga sering disebut di riset-riset kalau Anda baca itu ada data primer dan data sekunder. Ya, ini kadang mahasiswa bingung ya untuk membedakan keduanya ini. Primer intinya data itu diambil langsung dari sumbernya. Ya. Contoh misalnya saya data primer ini biasanya ambil dengan cara wawancara atau kita kuesioner. Nah ini tahun lalu itu kami mahasiswa di statistik itu saya kasih tugas pengumpulan data. Mereka kumpul data dengan kuesioner. Nah ke kelas A itu mereka ke usaha mikro kalau tidak salah, UMKM, kelas B ke sekolah. Nah, cara mereka kumpul data itu adalah mengambil langsung, ambil langsung. Jadi itu kita sebut sebagai data primer. Ya. Tapi ada juga data yang kita tidak ambil langsung, ya, di sumbernya. Tapi kita ambil data yang sudah dipublikasikan atau sudah diterbitkan. Nah, itu kita kategorikan sebagai data sekunder. Misalnya kita ambil dari surat kabar, ambil dari BPS, ya, majalah, jurnal. Ya. Kalau di keuangan itu kan kemarin kalian ambil data dari IDX, masih ingat? Masih ingat manajemen keuangan? Anda ambil laporan keuangan, harga saham, masih ingat tidak? Masih Pak. Halo? Masih Pak. Nah, kalau Anda masih ingat, kalau data keuangan itu kita sebut sebagai data sekunder. Kenapa sekunder? Karena Anda tidak ambil langsung dari sumber utamanya, tapi data itu sudah diterbitkan. Ini bisa dibedakan ya, data primer dan data sekunder ini, karena ini akan sangat mempengaruhi Anda ke depannya. Ya. Terus populasi dan sampel. Nah ini nanti di metodologi ya kita akan kupas. Nanti Anda di semester 5 dulu. Tapi minimal saya singgung di awal bahwa ini juga ada part atau bagian dari statistik yang Anda harus perhatikan. Ya.
Kemudian ini juga ya penting, parametrik dan non parametrik ini sebenarnya nanti pengaruhnya nanti di inferensial sih, tapi kalau di deskriptif dia tidak terlalu. Jadi biasanya hubungan suatu penelitian itu, bukan hubungan, sebaran data suatu penelitian itu kalau kita gunakan data kuantitatif itu biasanya kita akan cek apakah data kita berdistribusi normal atau tidak. Nah, kalau data kita berdistribusi normal atau tidak itu sangat hubungannya dengan kita menggunakan bentuk parametrik atau non parametrik. Ya. Biasanya parametrik itu yang akan kita lebih suka pakai, kita akan gunakan gitu, ketimbang non parametrik, karena non parametrik itu mengabaikan distribusi data kita berdistribusi normal. Itu nanti setelah Anda lulus ya dari statistik deskriptif dan mengambil statistik inferensial atau induktif tadi, baru kita bahas ya lebih panjang soal parametrik dan non parametrik ini. Tapi ini sangat nanti yang tadi saya bilang itu sangat berhubungan dengan metode penelitian dan nanti akan sangat berhubungan dengan ketika Anda mengambil skripsi ya. Ya, kemudian skala. Skala ada kita sebut dengan skala nominal, skala ordinal, skala interval dan skala rasio. Ini juga nanti ada tugasnya ya, Anda harus cari contoh. Ya, saya kasih tugas, tapi tidak hari ini, nanti minggu depan akumulasi tugasnya. Nanti Anda harus cari contoh skala nominal, ordinal, interval dan juga rasio. Nah, intinya kita bisa lihat di grafik ini sebenarnya. Suatu data itu nominal, kita sebut nominal, skalanya nominal kalau tidak bisa diurutkan. Data itu kita tidak bisa urutkan. Contoh, laki-laki dan perempuan, saya tanya. Apakah ada yang lebih tinggi antara laki-laki dan perempuan? Kalau laki-laki saya kasih kode 1, kalau perempuan saya kasih kode 2, apakah kode itu atau nilai itu menunjukkan urutan? Atau ada yang lebih tinggi? Karena laki-laki 1 lebih tinggi daripada perempuan 2. Atau perempuan lebih besar karena nilainya 2 dibandingkan laki-laki 1. Ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti jenis kelamin masuk dalam contoh skala nominal. Karena datanya tidak bisa kita urutkan. Gitu. Itu ya. Terus kalau datanya kita bisa urutkan, kita lanjutkan pertanyaan. Apakah punya skala? Kalau kita urutkan contoh, saya senang dengan kau, saya tidak senang. Terus angka kau senang berapa? Tidak tahu, pokoknya saya senang saja. Nah, senang dan tidak senang itu kan hanya urutan. Senang kan lebih tinggi daripada tidak senang. Suka lebih tinggi daripada tidak suka. Tapi apakah itu ada angka? Tidak ada. Berarti itu masuk skala ordinal. Suka dan tidak suka. Tapi apakah ada beda antara level suka dan tidak suka? Tidak ada. Nah, kalau Anda bisa membedakan level suka dan tidak suka. Kalau suka taruh 0, kalau tidak suka kasih 1. Kebalik ya. Kalau suka kasih angka 1, tidak suka kasih angka 0. Maka kita bukan sebut skala ordinal lagi. Tapi skala interval. Begitu. Terus yang terakhir, jangan lupa ada skala rasio. Nah, skala rasio ini kalau dia bisa diurutkan, ya oke, dia bisa diurutkan. Terus dia tidak punya titik 0. Ya, kalau dia tidak punya titik 0 berarti interval dia. Ya, misalnya tadi, yang kalau Anda isi kuesioner tuh, apakah Anda puas terhadap layanan dosen atas nama Lucianus Hieronymus Nyokelen? Mulai dipasang sudah skala. Sangat tidak suka,
netral ya, suka dan sangat suka. Nah, itu masuk skala interval, tidak punya titik nol dia. Tapi kalau ada titik nolnya, maka dia skala rasio. Skala rasio ini contohnya apa, Pak? Paling konkret. Ya paling konkret itu yang kita hitung di keuangan dulu. Kalau Anda masih ingat ada apa dulu ya di keuangan itu. Current ratio, profitabilitas, ya rumus-rumus di manajemen keuangan itu masuk skala rasio. Kenapa masuk skala rasio? Karena dia punya titik nol. Jadi kalau skala rasio itu harus punya semua ini. Ya, dia mencakup keseluruhan karakteristik nominal, ordinal, interval sampai ke rasio. Ya. Nah, mungkin nanti sekarang Anda mulai pikir ya, sebelum tugas saya kasih minggu depan itu Anda harus pikir data nominal apa. Contoh ya, ini saya kasih contoh aja, sering saya sebut di kelas. Kalau mama saya ya, terutama ya, itu kalau lihat undangan, tahu turut mengundang. Pernah lihat undangan tuh? Turut mengundang. Di bagian bawah. Pernah lihat? Undangan? Nah, pernah. Kalian merasa bahwa orang yang ada di turut mengundang pertama itu lebih penting daripada yang kedua atau lebih berkontribusi daripada orang kedua, orang ketiga, dan seterusnya? Atau sama saja menurut kalian? Halo? Coba dijawab. Tidak ada salah, tidak ada yang benar. Saya hanya mau kasih contoh saja ini. Ada yang beranggapan bahwa orang pertama lebih berkontribusi daripada orang atau lebih penting daripada orang kedua? Halo? Ya. Halo? Iya, Pak. Menurut saya sama saja, Pak. Nah, kalau sabar satu-satu dulu. Kalau yang menurut sama saja, itu berarti Anda menganut prinsip atau menggunakan skala nominal. Jadi angka atau urutannya tidak ada pengaruh. Berarti nama-nama itu ya skala nominal. Tapi ada yang anggapannya dia ada urutannya. Kalau Anda menganggap bahwa dia punya urutan karena kontribusi dan lain-lain, maka dia ada di nomor 1, nomor 2, dan seterusnya, maka Anda masuk ke skala ordinal. Gitu. Itu maksud saya, Jadi satu contoh bisa untuk skala nominal, bisa untuk skala ordinal. Begitu. Tergantung Anda menganutnya yang mana tadi. Terus kalau skala ordinal ada angka. Nomor 1 lebih penting si A, nomor 2 lebih penting si B. Itu masuk interval, bukan lagi ordinal. Itulah. Karena dia sudah ada angka, sudah ada kategori, sudah ada klasifikasinya, sudah ada jarak dari setiap itu. Gitu loh. Jadi ini memang tidak bisa juga di kelas ini Anda langsung paham utuh ya skala pengukuran ini. Ini lewat harus banyak berlatih, harus Anda banyak dapat contoh-contoh ya untuk Anda bisa membedakan skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Tapi minimal Anda coba pahami dulu, ya baca dulu. Kadang kalau Anda belum pahami dengan baik, kadang Anda bisa keliru untuk penentuan skala itu. Begitu ya? Nah, ini contoh ini. Misalnya orang tua, pekerjaan orang tua, pegawai negeri, pegawai swasta, wirausaha gitu-gitu kita susun, kasih nomor. Nomor itu tidak ada efek, tidak ada beda, sama saja. Dia hanya sebagai simbolnya saja, tandanya saja. Ya. Ordinal contoh sangat puas, tapi tidak ada jarak. Sangat puas dan puas itu bedanya berapa sih? Nah, itu juga ordinal. Kalau sangat puas Anda kasih nilai, sangat puas kasih 5, puas kasih nilai 1, itu interval ya. Masuk interval. Ya. Atau misalnya kita kasih jarak. Tugas ini dikerjakan selama 1 minggu. Dari hari ini sampai minggu depan. Itu masuk skala apa saya tadi? Kalau saya kasih jarak atau kasih interval waktu.
kasih jeda waktu kerja tugas 1 minggu. Itu skala apa? Nominal, ordinal, interval atau rasio? Interval. Interval. Betul sekali. Itu. Kalau rasio, contohnya jumlah buku, suhu, berat badan, rasio-rasio keuangan itu masuk rasio, masuk skala rasio itu. Gitu loh, ya. Jadi Anda bisa belajar banyak di sini ya. Kemudian kita lanjut, ada alat bantu ya, namanya juga statistik. Kalau kerja manual itu bisa sakit kepala gitu. Jadi Anda jangan pikir statistik itu akan memberatkan, karena mahasiswa saya juga itu kalau di tingkat akhir mereka gunakan alat bantu ya. Ada yang pakai Excel, ada yang pakai SPSS. QM for Windows memang jarang sih, tapi biasanya 2 itu, Excel sama SPSS. Ada lain lagi kayak Evius. Ada mahasiswa walian saya itu dia pakai SM, pakai SEM ya, Structural Equation Modeling, pakai AMOS nama alatnya itu. Gitu. Jadi jangan pernah takut untuk belajar statistik karena ada alat bantu. Ya, Anda tidak sendiri. Itu. Kemudian data sekunder ini sumbernya kita banyak sekali. Nanti saya akan memperkenalkan Anda untuk Anda belajar dengan data-data primer dan data-data sekunder. Tapi karena pandemi ini kita belajar jarak jauh, kemudian kita dilarang untuk berdekatan gitu ya, saling dekat satu sama lain dan kumpul kerumunan. Maka oleh karena itu kita mainkan banyak data-data sekunder, gitu ya, harga saham. Kemudian nanti kita belajar juga data dari BPS, Badan Pusat Statistik gitu. Kita belajar itu. Mungkin data primer nanti di evaluasi akhir semester saja. Kalau pandemi kita tidak berbahaya, ya, tidak makin tinggi nantinya di akhir tahun. Nah, kebohongan statistik. Saya mau langsung kasih contoh aja daripada saya jelaskan panjang lebar. Menurut Anda dari grafik ini sama atau tidak sama? Tidak sama, Pak. Kenapa tidak sama? Mana yang lebih tinggi? Tidak Harga sama. Siapa? Omong aja, tidak apa-apa. Di Indeks harga saham Hong Kong. beda. Hong Kong yang lebih tinggi ya ketimbang Malaysia. Iya, Pak. Tapi grafiknya sama ya? Bentuknya? Sama, Pak. Bentuknya sama. Nah, itu dia makanya. Itu yang kita maksud dengan kebohongan statistik. Kadang orang bilang, wah ini trennya sama. Padahal indeks harga saham Malaysia nilainya lebih kecil daripada indeks harga saham di Hong Kong. Bentuknya sama, kita bisa bilang, oh trennya sama. Nah, itulah yang saya maksud dengan hati-hati dengan kebohongan statistik. Jadi kebohongan statistik itu dapat terjadi karena diterapkan secara tidak tepat. Ya. Tapi gambar dan data tidak pernah bohong. Gitu. Tapi penjelasan manusia itu bisa berbohong. Ya. Jadi hati-hati dengan kebohongan statistik. Jangan percaya dengan setiap omongan orang. Wah, data menunjukkan rasio utang Indonesia kalau dibagi per penduduk. Tidak ada dalam kamusnya atau rasionya orang ekonomi. Jumlah hutang dibagi dengan jumlah penduduk. Itu ukuran dari mana itu? Tapi itu dibawa ke unsur-unsur yang tadi, unsur-unsur adu domba, itu akhirnya jadi kebohongan. Dalam tanda kutip ya. Situ. Seperti itu. Oke. Saya pikir materi saya untuk di awal ya, untuk kasih panas Anda punya otak ini loh. Saya pikir cukup sampai di sini untuk materi hari pertama.